Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Baik anak-anak, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang mobilitas sosial, hari ini kita akan mempelajari pluralitas atau keberagaman masyarakat Indonesia serta konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Setelah kalian mempelajari pluralitas atau keberagaman masyarakat Indonesia, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mendeskripsikan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 2. Siswa dapat menjelaskan macam-macam keragaman di Indonesia. 3. Siswa dapat mendeskripsikan peran dan fungsi keragaman budaya. Faktor penyebab pluralitas atau keberagaman masyarakat Indonesia antara lain letak strategis dan kondisi geografis wilayah Indonesia, perbedaan kondisi alam dan iklim, perkembangan ilmu pengetahuan, dan penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain. Macam-macam keberagaman di Indonesia. 1. Keberagaman agama. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui, antara lain Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Keberagaman budaya. 3. Keberagaman suku bangsa. 4. Keberagaman pekerjaan. Peran dan fungsi keberagaman budaya. Perbedaan budaya bukan sebagai hambatan terciptanya persatuan bangsa. Jika perbedaan tersebut dikelola dengan baik, maka keberagaman budaya menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional. Berikut adalah peran dan fungsi keberagaman budaya. Sebagai daya tarik bangsa-bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, menanamkan sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, serta mendorong inovasi kebudayaan. Selanjutnya, kita masuk materi konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Setelah mempelajari konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mendeskripsikan konflik dan cara menanganinya. 2. Dapat mendeskripsikan integrasi sosial. Interaksi sosial dalam keberagaman sosial budaya dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah proses sosial ketika individu ataupun kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai ancaman dan kekerasan. Berikut faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Dampak konflik sosial. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Cara menangani konflik: menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan pembauran beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan utuh. Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Bagaimana proses terbentuknya integrasi sosial dalam masyarakat? Integrasi sosial dalam masyarakat plural tercipta jika antar individu atau kelompok saling toleransi dan menghormati. Syarat terjadinya integrasi sosial: merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka,
Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambat proses integrasi sosial adalah homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial: integrasi normatif, integrasi fungsional, integrasi koersif. Proses integrasi dilakukan dengan dua hal, yaitu asimilasi dan akulturasi. Berikut adalah faktor pendorong integrasi sosial. 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sifat positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campuran. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Nah, baik. Cukup sekian materi untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.